Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa khadhala man syaa min khalqihi bi masyiatihi wa adlihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradahnya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berubudiyah, bertaqarrub ilallah, mempersiapkan segala sesuatunya guna menghadapi perjalanan akhirat. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah-tengah kehidupan yang senantiasa bergulir, hari demi hari pun berlalu. Seiring dengan itu juga kajian demi kajian diperdengarkan dan mampu menyirami sejenak hati yang penuh dengan ketundukan. Kemudian muncul dalam jiwa setiap kita dan bertekad akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bertekad akan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengikuti segala ketentuan-ketentuannya. Namun kadangkala Bapak dan Ibu, seiring dengan rutinitas yang kembali mengisi hari-hari kita, kesadaran itu pun kembali tumpul, bahkan lentur dan luntur dalam jiwa sebagian besar umat manusia hari ini. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kuliah subuh pagi ini saya ingin mengajak kepada kita bersama. Mari kita senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaharui kembali komitmen kita yang sering kita ulang-ulang namun jarang sekali kita resapi dan kita hayati. Sebuah komitmen yang seharusnya menyertai setiap langkah kita. Sebuah komitmen yang seharusnya menyertai setiap perbuatan, ucapan, dan tingkah laku kita di dalam kehidupan. Dan kita senantiasa mengucapkan komitmen itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita selalu berikrar di hadapan Allah. Namun sayang Bapak dan Ibu, kadang komitmen itu kita ingkari. Komitmen yang kita ucapkan, perjanjian telah kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sering sekali kita dustai. Apa komitmen itu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita selalu berkomitmen dengan mengatakan sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi Allah dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Nah, inilah komitmen yang seharusnya tertanam dalam jiwa setiap kita.
Karena ia merupakan pondasi dari ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan persaksiannya terhadap dua kalimat syahadat. Dan persaksian dua kalimat syahadat itu bukanlah sekedar diucapkan dengan lisan, akan tetapi ia juga harus difahami maksudnya dan diamalkan kandungannya. Sehingga siapa saja yang telah bersaksi dan berikrar dengan dua kalimat syahadat, ketika seorang manusia telah berani mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah la ma'budu illallah, artinya dia tidak akan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak akan pernah tunduk kepada sesama makhluk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La rizqun illallah. Dan dia yakin tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang dapat memberikan rizki kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia telah berani berikrar, mengucapkan dua kalimat syahadat, maka mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, ia harus meninggalkan dan melepas diri serta meyakini batilnya segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengarahkan segala bentuk ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kandungan takwa Bapak dan Ibu yang diilustrasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. Sehingga dengan bekal takwa seseorang akan mampu mengontrol segala tingkah lakunya. Ia akan selalu menimbang apakah yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya atau tidak. Maka wajar kalau kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengingatkan, ketika kamu ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah hal di dalam kehidupanmu. Ketika ada keinginan yang terlintas di dalam jiwamu untuk melakukan sesuatu, maka berhentilah sejenak. Artinya apa? Ketika kita akan melakukan sesuatu, coba pikirkan terlebih dahulu apakah itu akan merugikan kehidupan orang lain atau tidak. Apakah perbuatan yang kita lakukan itu menzalimi kehidupan orang lain atau tidak. Ucapan yang akan kita lontarkan itu menyakiti perasaan orang lain atau tidak. Ketika itu menurut keyakinanmu dapat mengangkat derajatmu di sisi Allah, lakukan. Tapi apabila itu meragukan dalam jiwamu dan ia bisa mendatangkan kezaliman bagi kehidupan orang lain, maka hentikanlah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya salah satu makna at-taqwa adalah apa yang disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu ay yakuna minal muttaqin, bahwasanya seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai pada derajat ketakwaan hatta yada'a ma la ba'sa bihadzarul mabhil ba'sa, sehingga ia mampu meninggalkan segala apa-apa yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar ia tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ingin bisa mencapai derajat ketakwaan, maka ia harus mampu meninggalkan segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah. Artinya apa? Sesuatu yang mubah. Kepada salah seorang sahabat yang bernama Ubay ibnu Ka'ab, wahai Ubay, coba engkau jelaskan kepadaku apa sih takwa itu. Akan tetapi Ubay tidak menjawab pertanyaan Umar, Bapak dan Ibu. Tapi justru sebaliknya, Ubay kembali bin Khattab jalan dengan sangat hati-hati agar tidak terkena duri itu. Maka Ubay menjawab, itulah takwa Umar. Nah, dari kisah ini kita dapat menyimpulkan Bapak dan Ibu,
bahwa hakikat takwa adalah kesungguhan. Sebenarnya untuk menuju pada ketakwaan tersebut, kadang seseorang harus meninggalkan segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar ia tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari riwayat ini kita bisa mengambil, kadang kita lebih takut kepada sesama makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih takut pengawasan sesama makhluk daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa adalah rasa takut syahwat dan duri subhat di tengah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu menghindari perbuatan syirik. Takwa itu meninggalkan segala bentuk perbuatan dosa dan kemaksiatan, baik dosa kecil maupun dosa besar. Meskipun sebenarnya tidak ada yang namanya dosa kecil, dosa besar, tidak ada. Itu hanya sekedar pembagian para ulama. Contoh, para ulama mengatakan kalau kamu ingin menghapus dosa-dosa kecil, maka sering-seringlah beristighfar. Kan begitu. So, seandainya begini, bapak-bapak sedang berdiri di jalan, lewat ibu-ibu atau lewat anak gadis pakai baju you can see, celana legging. Kadang sering terjadi yang lewat anak gadis pakai rok mini, pakaian seksi, ketika melihat astagfirullahaladzim berpaling, setelah itu nengok lagi, berpaling balik, astagfirullahaladzim. Yang lebih celakanya lagi bapak dan ibu, satu kali saya pernah di pasar pas pulang wirid, saya ketemu beberapa anak muda, kebetulan lewat di hadapannya anak gadis. Saya tegur, kalian nih kalau lihat yang halus-halus tidak bisa kedip mata kalian. Apa jawaban bapak dan ibu? Iyo buya, kami tahu buya, dicalik berdosa buya, tidak dicalik mubazir buya. Ini yang lebih celaka lagi bapak dan ibu ya. Jadi takwa itu adalah menghindari segala bentuk perbuatan dosa, baik kecil maupun dosa besar, serta berusaha sekuat tenaga, berupaya semaksimal mungkin untuk mentaati dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tunduk lagi ikhlas. Itulah takwa. Pernah satu kali seorang tabi'in, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, pernah memberikan makna takwa bapak dan ibu, dan ini perlu diperhatian kita bersama. Jadi kita jangan hanya sekedar mengatakan, oh saya bertakwa bapak dan ibu. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Laisat taqwallah bisiyamin nahari wala biqiyamil lail wa takhliti fima baina dzalik. Ketakwaan seseorang itu bukanlah terletak pada puasanya di siang hari. Ketakwaan seseorang itu bukanlah terletak pada salatnya di malam hari maupun hal-hal yang dia kerjakan di waktu-waktu itu. Walakinna taqwallah taraka ma haramallah. Akan tetapi kata Umar bin Abdul Aziz, yang dikatakan orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki kesanggupan di dalam meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ada'a ma iftaradallah, dan melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Itulah yang dikatakan takwa bapak dan ibu. Artinya apa? Puasa yang kita lakukan selama ini, salat yang kita kerjakan selama ini belum bisa menjadi jaminan bahwa kita termasuk kategori orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mampu meninggalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya wajar Bapak dan Ibu kalau Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada Ali. Apa kata Rasul? Ya Ali, man aqalal haram. Wahai Ali, barang siapa yang memakai, mempergunakan atau memakan sesuatu dari hasil yang haram, yang pertama, mata qalbuh, akan mati hatimu Ali. Yang kedua, wa dha'afa yaqinuh, akan semakin lemah keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Bapak dan Ibu, orang-orang yang terbiasa dalam hidupnya memakan sesuatu dari hasil yang haram, mempergunakan memakai sesuatu dari hasil yang haram, wajar kalau dia tidak memiliki keyakinan kepada Allah bahwa Allah akan memudahkan kehidupannya. Wa khafa dinuh, agama akan semakin ringan Pak Bu. Kalau istilah anak-anak sekarang, KTP Islam perangai setan. Wa qalat ibadatu, akan semakin sedikit ibadahnya kepada Allah, semakin malas. Tapi yang lebih bahaya adalah wa hajaballahu da'watu, Allah tidak akan pernah mengijabah, Allah tidak akan pernah mengabulkan segala doa-doa yang dipanjatkan meskipun dia menangis dengan air mata darah. Jadi kita jangan menyalahkan anak kemenakan kita Bapak dan Ibu, mohon maaf. Jangan menyalahkan anak kemenakan kita kalau selama ini dia sholat enggak mau, maksiat jalan terus, dinasehati pada kebaikan pun enggak peduli. Yang pertama, jangan dulu kita salahkan anak kemenakan kita tuh. Coba kita kembali melakukan introspeksi diri. Apa yang telah kita berikan selama ini kepada anak-anak kita sehingga mereka tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Imam Ghazali pun pernah mengingatkan, ketika seseorang memberikan sebutir beras atau sebutir gandum dari sesuatu yang haram, yang kemudian itu diberikan pada keluarganya, maka sebutir beras atau sebutir gandum itu akan mempengaruhi jiwa dan mentalnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan satu kisah yang sangat menarik ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Satu kisah yang sangat menarik yang termaktub di dalam kitab An-Nawadhir karya Syekh Syihabuddin Ahmad dan juga dalam karya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi ada dikisahkan seseorang yang tidak lagi diragukan soal kealimannya, yang tidak lagi diragukan soal kezuhudannya. Siapa dia? Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau adalah seorang tokoh sufi ternama abad ke-9 yang termasuk hamba dengan ketaatan yang sangat utuh. Nah, kehidupan Abu Yazid ini nyaris penuh dengan aktivitas ibadah selama hidupnya. Hampir ibadah dan ibadah yang dilakukannya. Namun Bapak dan Ibu, ada sesuatu yang janggal di hatinya. Ketika bertahun-tahun ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, puluhan tahun ia beribadah, akan tetapi ia tidak pernah bisa merasakan kenikmatan dan lezatnya ibadah itu. Bayangkan, puluhan tahun ibadah kepada Allah, tapi Abu Yazid belum bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan dari ibadah yang ia lakukan. Padahal Bapak dan Ibu, Abu Yazid telah berikhtiar semaksimal mungkin, bertahun-tahun beribadah. Ia berupaya semaksimal mungkin. Totalitas adalah prinsip baginya dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak nanggung-nanggung Pak. Lalu kenapa kejanggalan itu terjadi? Pertanyaan inilah yang terus mengganggu di dalam pikiran Abu Yazid, hingga satu ketika Abu Yazid menghadap ibunya dan memberanikan diri untuk bertanya. Apa kata Abu Yazid? Wahai ibu,
Saya selama ini tidak pernah menemukan manisnya ibadah dan ketaatan. Sudah berpuluh-puluh tahun saya ibadah, berupaya mendekatkan diri kepada Allah, tapi saya belum bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan dari ibadah itu. Coba ingatlah wahai ibu, apakah ibu pernah mengkonsumsi makanan yang haram saat saya masih berada di dalam perut ibu, saat saya masih berada di dalam rahim ibu, atau ketika saya menyusui, atau ketika saya menyusu? Mendengar pertanyaan itu Bapak dan Ibu, sang ibunda pun terdiam agak lama. Kemudian ia mengingat-ingat seluruh peristiwa seperti apa yang dikatakan oleh Abu Yazid. Setelah teringat, ibunya berkata, "Wahai Abu Yazid, saat engkau masih berada di dalam perut, masih berada di dalam rahim, satu kali ibu pernah naik ke atas loteng rumah." Nah itu. Kemudian ibu melihat sebuah ember yang berisi dengan keju. Ketika ibu melihat itu, timbul selera ibu untuk bisa mencicipi keju itu. Nah, ibu tidak bisa menahan itu. Makanya kemudian ibu ambil sedikit keju itu sebesar semut, Pak Bu. Lalu ibu makan. Ibu hanya mengambil seukuran semut untuk mencicipi keju itu. Lalu kata Abu Yazid, "Pasti ini gara-gara ini." Ah itu. Bayangkan Bu. Pasti gara-gara ini, kata Abu Yazid. Lalu kemudian Abu Yazid berkata, "Wahai ibu, aku mohon kepada engkau agar engkau segera meminta maaf dan memohon kehalalan atas apa yang telah engkau makan itu kepada yang punya." Maka akhirnya sang ibunda mendatangi rumah orang yang memiliki keju itu. Lalu ibunda Abu Yazid berkata, "Wahai tuan, tolong maafkan atas apa yang telah aku lakukan kepada engkau. Apa yang telah engkau perbuat? Aku pernah mengambil kejumu sebesar semut dikarenakan aku tidak bisa menahan ketika melihat keju yang terletak di atas loteng rumahmu." Lalu apa yang punya keju mengatakan, "Keju itu telah halal untukmu." Ketika itu disampaikan, maka sang ibunda pun kemudian melaporkan kepada Abu Yazid, "Wahai Abu Yazid, aku telah mengatakan hal itu kepada si pemilik keju dan ia telah mengatakan bahwasanya keju itu telah halal untukku." Nah, sejak saat itulah Bapak dan Ibu, Abu Yazid dapat merasakan betapa manisnya, betapa lezatnya ketika ia berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah memesankan kepada kita. Ketika kita memang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lalu kita berpikiran dengan sholat yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan, zakat yang kita bayarkan, bahkan haji yang kita tunaikan telah menjamin bahwasanya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Karena bagaimana mungkin kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kalau segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, jangankan yang mubah, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah masih sering kita pakai, masih sering kita pergunakan, masih sering kita makan di dalam kehidupan kita, bahkan itu kita berikan pula kepada anak kemenakan kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa definisi takwa itu sebenarnya Bapak dan Ibu? Secara etimologi, kata takwa merupakan bentuk masdar dari kata at-taqi, yang berarti menjaga diri.
Nah, kata ini berasal dari kata wiqayah yang berarti menjaga diri, menghindari, menjauhi dari segala sesuatu yang membahayakan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan menghindari diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah serta mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian takwa secara terminologi adalah takut kepada Allah berdasarkan kesadaran. Nah, jadi takut kepada Allah berdasarkan kesadaran. Dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya serta takut terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu bahwasannya di dalam Al-Quran itu takwa memiliki 3 makna. Takwa memiliki 3 makna dalam Al-Quran. Yang pertama, makna pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan superioritas Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Nah, hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Wa iyaya fattaqun. Hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Pengakuan superioritas Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita masih mengakui superioritas seorang makhluk, dikarenakan kedudukan, dikarenakan kekayaannya, berarti kita belum lagi mengakui superioritas Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Yang kedua, takwa itu bermakna taat dan beribadah. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala harus ditaati, bukan untuk dimaksiati. Allah Subhanahu wa taala untuk disyukuri, bukan untuk dikufuri. Allah Subhanahu wa taala untuk diingat, bukan untuk dilupakan. Kemudian yang ketiga, dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa. Inilah hakikat dari makna takwa yang sebenarnya, selain yang pertama dan kedua itu. Kenapa demikian? Karena puncak dari segala ketakwaan kita adalah bagaimana kita mampu melakukan tazkiyatul qalb. Bagaimana kita mampu menjaga kebersihan hati kita. Kenapa demikian? Karena inilah yang menjadi penentu seorang manusia untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah aspek internal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Karena ia merupakan tempat dari kekuatan dan semangat seorang manusia untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mempertahankan martabat takwa di dalam kehidupan kita bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, senantiasa melimpahkan rizki kepada kita, sehingga kita benar-benar mampu menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk umat manusia lainnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.